Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah subuh pertama dalam Ramadan kita di tahun ini. Mudah-mudahan umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu kita gunakan untuk mendulang pahala, untuk melakukan kebaikan dan amal saleh sampai akhir hayat nanti. Kita berharap mudah-mudahan timbangan amal saleh kita jauh mengalahkan timbangan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni kita dan selalu berharap agar kita mendapatkan keampunan, apalagi di bulan Ramadan yang memang adalah bulan yang dibukakan seluas-luasnya pintu keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita di yaumul mahsyar bisa mendapatkan syafaat, bisa mendapatkan pertolongan di suatu hari yang memang kita sangat mengharapkan syafaat dan pertolongan itu. Di hari itu semua kita akan merasa amalnya kurang, tidak akan ada yang merasakan amalnya banyak, maka yang ada justru adalah penyesalan demi penyesalan. Tapi tidak ada lagi gunanya menyesal, karena di hari itu saat dimana kita dihisab dan bukan saatnya dimana kita beramal. Oleh karena itu, sebelum kita menyesal itu, dari sekarang kita menunjukkan penyesalan kita itu agar tidak terlambat. Maka taatilah sunnahnya, cintailah sunnahnya, amalkan, yang sekali lagi mudah-mudahan itu bisa meringankan kita di akhirat kelak. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Insyaallah dalam bulan Ramadan ini setiap Ahad subuh insyaallah kita akan adakan kajian yang barangkali nanti kita coba format kajian itu fokus pada tema-tema Ramadan, sekedar untuk memulainya. Tapi nanti kita barangkali akan berikan porsi waktu untuk berdiskusi, untuk bertanya jawab. Barangkali ada masalah-masalah Ramadan yang perlu untuk diberikan penjelasan. Namun sebelumnya tetap diawali dulu dengan penyampaian materinya sebelum kita berdiskusi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Man shama yauman fi sabilillahi, man shama yauman fi sabilillahi ab'adahu Allahu
wajahahu anin nari sab'ina kharifa. Barang siapa yang berpuasa 1 hari yauman fi sabilillah, berpuasa 1 hari di jalan Allah, benar-benar karena Allah, maka Allah akan jauhkan wajahahu anin nari, Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka Allah sab'ina kharifa, sejauh 70 musim, 70 tahun perjalanan. Ini adalah hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW yang paling tepat untuk kita pahami pada pagi hari ini, mengawali hari-hari Ramadan kita. Dan dari hadis itu nampak oleh kita betapa besarnya pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Bahkan hadis itu mengatakan 1 hari saja berpuasa karena Allah di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya. Ketika dikatakan wajah, itu sesungguhnya bukan hanya wajah. Disebutkan wajah itu ya dikarenakan oleh memang wajah itu untuk mengenali kita. Kita kalau sudah kelihatan wajah oleh seseorang, berarti kelihatan kita semua. Orang sudah tahu siapa yang dilihat. Tapi kalau dikatakan tangan, kita tengokkan tangan kita ke orang lain, orang belum tahu itu siapa. Atau kita tengokkan pula kaki kita, kamu mana, siapa kamu, kita tengokkan kaki kita, tidak akan ada yang tahu itu tuh kaki siapa, karena semua punya bentuk kaki yang sama. Tapi ketika yang dilihatkan adalah wajah, maka orang akan tahu, oh rupanya si fulan. Maka penyebutan wajah itu sesungguhnya adalah penyebutan untuk keseluruhan. Kalau disebutkan wajah berarti menyebut yang disebut adalah seluruh badannya. Nah, ketika dikatakan dijauhkan wajahnya dari neraka Allah sejauh 70 tahun, 70 musim perjalanan, maka itu sesungguhnya menunjukkan bahwasanya kita secara fisik, secara keseluruhan itu Allah akan jauhkan dari nerakanya kalau seandainya kita melaksanakan ibadah puasa. Itu yauman, 1 hari. Sekarang dalam Ramadan ini kita dipaksa oleh Allah untuk berpuasa sebanyak 1 bulan, selama 1 bulan penuh. Bisa 30 hari, bisa 29 hari, tergantung hilal yang dilihat. Nah, oleh karena itu pantaslah bulan Ramadan ini dikatakan oleh Rasulullah SAW juga sebagai bulan di mana bisa membebaskan kita dari nerakanya Allah. Wa kana dzalika fi kulli lailah, dan kemungkinan untuk mendapatkan kebebasan atau pembebasan dari nerakanya Allah itu dimungkinkan untuk adanya itu pada setiap malam. Ada seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili datang menemui Rasulullah SAW dan dia berkata, "Ya Rasulullah, murni ala amalin, perintahkan saya atau tunjukkan saya akan satu amalan yang kalau seandainya amalan itu saya laksanakan maka yudkhilunil jannah, maka bisa membuat saya masuk surga." Inilah pertanyaan Abu Umamah itu, tunjukkan saya satu amalan atau perintahkan saya satu ibadah yang kalau seandainya saya laksanakan akan membuat saya bisa
masuk surga. Apa jawaban Rasul ketika itu? Rasul mengatakan, alaika bis-shaumi fa innahu la mithla lahu. Wahai Abu Umamah, kamu berpuasa. Kalau itu yang kamu inginkan wahai Abu Umamah, maka kamu berpuasa. Kenapa itu yang disuruh oleh Nabi? Fa innahu la mithla lahu. Karena sesungguhnya ibadah puasa itu tidak ada yang menandinginya. Dikatakan dalam satu riwayat, ketika Abu Umamah mendapatkan jawaban seperti itu dari Rasul, hampir atau jarang terlihat rumahnya Abu Umamah itu asapnya, dapurnya berasap. Itu dikatakan dalam riwayat itu ketika Abu Umamah mendengarkan jawaban itu dari Nabi. Jadi sudah jarang dapurnya nampak berasap. Kalau seandainya ada asap di dapurnya, berarti sedang ada tamu. Berarti dia sedang kedatangan tamu. Maka dia menyediakan makanan. Berarti Abu Umamah yang bertanya kepada Rasul dan mendapatkan jawaban, berarti belum mengamalkan apa yang dilakukan oleh, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dikatakan alaika bis-shaumi, di situ tidak dijelaskan apakah puasa wajib atau puasa sunnah, yang kemungkinan ya bisa saja dipahami itu sebagai puasa sunnah. Karena kalau wajib itu tidak perlu dipertanyakan lagi, karena dia hukumnya sudah wajib. Tapi ada amalan-amalan yang tidak diwajibkan dan para sahabat bersemangat untuk melakukannya, maka bisa pada yang sunnah itu untuk mungkin dimaknai seperti itu. Tetapi dari segi fadilah, dari segi keutamaan, ketika dikatakan oleh Rasulullah ibadah puasa, maka mencakuplah ke dalamnya baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Bisa mencakup keduanya karena bentuk ibadahnya sama, amalannya, pelaksanaannya, bagaimana cara memulainya, bagaimana cara mengakhirinya, kapan awal kapan akhir, itu semua adalah amalan yang sama, baik pada ibadah sunnah maupun pada ibadah yang wajib. Nah, oleh karena itu, kalau sunnah dia pilihan, tapi sekarang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diwajibkan itu hanya bagi orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Kalau seandainya ada juga orang beriman yang tidak berpuasa, berarti dia tidak sedang menghargai iman yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga bagi orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Sekarang ada dia tidak puasa, dia orang semua puasa dia minum, orang semua puasa dia merokok, santai aja dia, tidak merasa bersalah, berarti dia sedang menghina dirinya sendiri, sedang tidak menghargai iman yang telah diberikan oleh Allah. Maka jadilah dia orang yang celaka, enggak bangga dia dengan panggilan itu. Padahal kata-kata ya ayyuhallazina amanu itu nidaur rahman li ahlil iman, itu panggilan kasih sayang yang datang dari Allah yang memang maha penyayang, li ahlil iman, untuk orang-orang yang beriman. Nah, jadi ikhwati fillah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata alaika bis-shaumi fa innahu la mithla lahu, kamu berpuasa karena tidak ada yang bisa menandinginya, maka perlu kita pahami apa makna dari la mithla lahu itu. Apa yang dimaksud dengan la
karena ada beberapa lafaz dalam riwayat itu, ada yang la mithlalahu, ada yang la idlalahu. Tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang sama. Berarti ibadah puasa berada pada puncak karena tidak ada yang menyamainya. Lalu apa makna la mithlalahu itu? Beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ulama untuk itu, di antara maknanya adalah la mithlalahu fi tahqiqit taqwa, la mithlalahu fi al-husuli ala thawab, la mithlalahu fi tazkiyatin nufus, la mithlalahu fi islahil qulub. Jadi banyak artinya. Tidak ada yang menyerupainya fi tahqiqit taqwa, dalam mewujudkan ketakwaan dalam diri kita. Takwa itu kan dari kata wiqaya, wiqayatun nafsi anin nar, menjaga diri dari nerakanya Allah. Dalam hal ini tidak ada yang menyamai puasa. Bagaimana puasa mendidik kita untuk selalu terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ibadah puasa yang kita laksanakan itu, kita benar-benar merasa dekat dengan Allah. Ada sifat kejujuran yang dibangun melalui ibadah puasa dalam diri kita. Kita kalau seandainya haus, kita sedang berpuasa, haus kita sendiri, kita di dalam kamar kita, tetap aja kita tidak minum. Padahal kita sendiri. Bisa aja sebenarnya kalau mau minum itu kan tidak ada yang nengok, tidak ada orang tahu kalaupun kita minum. Haus lagi. Tetapi kenapa itu tidak kita lakukan? Karena kita sedang sadar bahwa kita sedang berpuasa, dan orang yang berpuasa itu tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Ya kan tidak ada orang, tapi Allah selalu melihat, Allah selalu tahu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah apapun yang kita lakukan. Hal-hal yang seperti itu artinya adalah pembinaan kejujuran yang ada pada diri kita, khususnya jujurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jujurnya kita kepada diri kita sendiri. Bisa aja minum lalu keluar pura-pura loyo, atau bisa aja makan lalu kemudian pura-pura loyo, lebih loyo lagi dari orang yang berpuasa. Tapi kenapa tidak ada satupun yang melakukan itu? Karena dia sedang menyadari bahwa dia sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ibadah puasa benar-benar ibadah yang akan mendidik sifat jujur itu dalam diri kita dan dalam mewujudkan nilai-nilai ketakwaan. La mithlalahu fi tahqiqit taqwa. Tidak ada yang menyamainya dalam mewujudkan ketakwaan. Ketakwaan itu kehati-hatian kita dalam menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat dulu mengibaratkan ketakwaan itu adalah kamashin fawqas syauki yahzaru ma yara. Ibarat seorang yang berjalan dan di jalan itu ada banyak duri. Apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang melewati jalan yang di situ ada banyak duri? Yahzaru ma yara. Dia akan benar-benar mewaspadai, benar-benar akan melihat mana kira-kira titik-titik yang di situ tidak ada durinya, untuk kemudian dia langkahkan kakinya. Itu ibaratnya oleh para sahabat dulu, sebagaimana dikatakan dalam riwayat. Ubay ibn Ka'ab bertanya kepada Umar bin Khattab tentang makna dari ketakwaan itu. Ya, bagaimana seseorang berjalan di tengah jalan yang di situ banyak durinya. Tentu kita tidak ingin kaki kita keinjak duri. Keinginan untuk tidak menginjak duri, itulah sesungguhnya takwa, dan itulah yang ingin diajarkan oleh ibadah Ramadan.
Nah, jadi la mithla lahu fi tahqiqit taqwa, la mithla lahu fi tazkiyatin nufus. Tidak ada yang menyamainya dalam tazkiyatin nufus, dalam membersihkan jiwa. Tazkiyatin nufus itu membersihkan hati, membersihkan jiwa, dan ibadah puasa adalah ibadah yang benar-benar akan membersihkan jiwa kita dari berbagai dosa. Pintu Allah, pintu keampunan Allah terbuka luas dalam ibadah Ramadan. Barang siapa yang tidak mendapatkan keampunan dari Allah dalam bulan Ramadan, maka dia termasuk orang yang celaka. Ba'uda man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Celaka orang-orang yang apabila memasuki bulan Ramadan tapi dia tidak berhasil dengan Ramadan yang dia lalui itu, enggak mampu untuk membuat dosa-dosanya terhapus. Allah Subhanahu wa taala ingin kita ini bersih, ingin kita ini suci dari dosa, dan Allah juga tahu kalau hambanya itu banyak pendosa, banyak yang berbuat salah. Tidak ada kita yang tidak bersalah, banyak atau banyak sekali, itu aja pilihannya, itu hanya dua. Tidak ada yang sedikit dosa kita, banyak atau banyak sekali. Ketika Allah tahu bahwa kita adalah orang-orang pendosa, Allah juga berikan peluang untuk membersihkan dosa-dosa itu, yang salah satunya adalah pada bulan Ramadan. Maka man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa Ramadan, ini sekarang Ramadan, imanan wahtisaban, benar-benar dengan semangat iman, penuh berharap keampunan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Luar biasa Ramadan ini. Ramadan, orang katakan dia sebagai tamu, tapi dia tamu yang menjamu. Dia yang tamu tapi dia yang memberikan kita. Dia yang datang dan dia yang membawa. Jadi dia enggak mengambil apa-apa dari kita, dia yang justru memberikan banyak hal pada kita. Maka dhaifun mudhif, dia tamu tapi dia yang menjamu. Maka berbahagialah orang-orang yang kedatangan tamu yang namanya Ramadan. Berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah. Cuma kita diuji oleh Allah sejauh mana iman yang ada pada diri kita mampu untuk membuat kita memanfaatkan selama detik-detik yang ada pada bulan Ramadan. Maka ada orang yang mengabaikan begitu saja, ada orang yang benar-benar memanfaatkan waktunya, ada yang setengah-setengah, ada yang justru memanfaatkan Ramadan sebagai bisnis sehingga melupakan ibadah-ibadahnya, ada orang yang meninggalkan urusan bisnisnya agar bisa fokus dalam Ramadan, macam-macam. Itu tingkah manusia macam-macam. Maka beruntunglah orang yang beruntung dan rugilah orang yang merugi. Ikhwati fillah, mungkin ini sebagai pembuka, sekedar menggambarkan betapa makna Ramadan itu sesungguhnya adalah sangat besar sekali bagi kehidupan kita. Mari sama-sama kita manfaatkan dengan baik, insya Allah. Terima kasih. Barangkali kalau seandainya ada yang mau didiskusikan, silakan. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Uh, ini permasalahan yang sebenarnya tidak perlu lagi untuk dipermasalahkan, tapi perlu untuk diketahui agar kita tahu landasan dalam beribadah. Terkait dengan salatut tarawih, istilah dari salatut tarawih itu adalah sebuah ibadah yang memang hanya ada untuk bulan Ramadan. Salatut tarawih. Kalau di luar Ramadan tidak ada istilah salat tarawih. Tapi ada istilah secara umum yang masuk keduanya, yaitu salat malam atau menghidupkan malam. Maka ketika dikatakan oleh Rasul, man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan. Jadi ada man sama, ada man qama. Kalau man sama itu untuk siang, man qama itu untuk malam. Dan bahkan menghidupkan malam Ramadan tidak hanya dengan sholat, bisa dengan sholat, bisa dengan baca Quran, bisa dengan berzikir, bisa dengan memperbanyak istighfar, tasbih. Itu qamar Ramadan, man qamar Ramadan. Tidak hanya untuk sholat saja, tapi menghidupkan malam Ramadan. Nah, maka disilakan kalau sudah qiyamul lail itu memang adalah bahasa untuk sholat malam, dan itu ada pada kapan saja dalam sepanjang tahun. Ada hadis yang mengatakan, yang datang dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan sholat malam melebihi dari, disebutkan rakaatnya kan 11 rakaat. Bahkan ada di riwayat dikatakan oleh Aisyah juga sholat dia 4, kemudian 4 dan 3. Jangan ditanya panjangnya dan baiknya. Jadi tidak usah ditanya lagi bagaimana panjangnya sholat Nabi dan bagaimana pula baiknya. Berarti Nabi mengerjakan benar-benar baik dan dengan durasi yang panjang. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi lamanya dikarenakan oleh banyaknya ayat yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dijadikan alasan oleh sebagian untuk mengatakan bahwa salatut tarawih itu adalah berjumlah 8 plus 3. Tetapi pada masa Umar bin Al-Khattab, seperti yang dikatakan dalam riwayat, pada masa beliau dia sudah melihat ada sesuatu yang berbeda. Orang sudah sholat tarawih di Masjid Nabawi ketika itu tidak lagi menunjukkan kekompakan umat Islam ketika itu. Ada yang sholat sekelompok di sini, ada yang sendiri-sendiri di sudut sini, ada lagi di sudut sana dengan sholat juga, ada yang tidak, gitu kan. Maka Umar bin Khattab berpikir, alangkah baiknya kalau seandainya sholat itu dikerjakan dengan satu imam. Diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk kepada Ubay ibnu Ka'ab bersama Tamim Ad-Dari, yang untuk bergantian 2 orang untuk memimpin sholat tarawih mereka, dan hanya dengan satu imam. Malam besoknya mereka tidak lagi seperti yang dilihat oleh Umar, berpencar-pencar, 1 orang 2 orang ada dengan kelompoknya, tidak lagi terlihat. Karena mereka sudah sholat disatukan dengan satu imam. Dan di riwayat itu dikatakan bahwa Umar bin Khattab menyuruh mereka untuk mengerjakannya 20. Oleh karena itu, berdasarkan kepada riwayat, yang memerintahkan untuk mengerjakan 20 itu adalah Umar ibnul Khattab. Bolehkah
untuk diikuti? Boleh, karena Nabi sendiri mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Kalian ikut sunnah saya dan ikutlah sunnah khulafa rasyidin. Khulafa rasyidin kan ada 4 orang, salah satunya adalah Umar ibn al-Khattab. Berarti ketika amaliyah tadi dikerjakan oleh Umar bin Al-Khattab dan Nabi menyuruh untuk mengikuti sunnah, maka dibolehkan juga bagi yang ingin melaksanakan apa yang dikerjakan oleh Umar bin Al-Khattab. Nah, begitu untuk mengetahui dalilnya. Meskipun ada sebagian mengatakan itu kan riwayat yang datang yang menceritakan Umar tadi itu, ada yang mengatakan itu sebagai riwayat yang dhaif atau tidak sahih. Tetapi mereka berbeda. Sebagian mengatakan itu adalah riwayat yang sahih. Sampai di Masjidil Haram pun hari ini itu mengerjakan 20, di Masjid Nabawi juga 20, karena mengedepankan apa yang dilakukan riwayat yang ada pada Umar ibn al-Khattab. Saatnya Muhammad Salim itu menulis kronologi sejarah salat tarawih 1000 tahun di Masjid Nabawi. Jadi salatut tarawih mundu alfi am fil Masjidin Nabawi. Sejarah salat tarawih selama 1000 tahun di Masjid Nabawi diceritakan semua oleh beliau. Bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz, khusus untuk orang Madinah di Masjid Nabawi, mereka mengerjakan tarawih itu 36. Kenapa terjadi bisa seperti itu? Itu dikarenakan oleh kecemburuan orang-orang Madinah terhadap ahlu Makkah, orang-orang Mekah, di mana orang-orang Mekah itu kalau selesai dia 4 rakaat, di Mekah 20, selesai 4 rakaat dia, orang-orang itu ada yang tawaf, ada yang baca Quran. Jadi imamnya tidak langsung berdiri untuk rakaat berikutnya. Selesai 4 rakaat. Jadi setiap kali selesai 4 rakaat mereka tawaf lagi. Itulah yang membuat orang-orang Madinah menjadi cemburu. Mengadu dia kepada Amirul Mukminin. Dia bilang, "Ya Amirul Mukminin, kami orang-orang Madinah ini ibadahnya kurang. Dikalahkan oleh orang-orang Mekah." Kenapa tuh, kata Umar? Orang-orang Mekah itu setiap kali 4 rakaat tawaf mereka bisa beribadah, banyak pahalanya. Kami, katanya, kami tidak bisa melakukan itu karena tidak ada Ka'bah di Madinah. Karena musabaqatul khairnya itu, fastabiqul khairatnya itu tinggi sekali. Itulah jawaban oleh Umar ibn Abdul Aziz. Kalau begitu yang di Madinah jadilah tarawih sebanyak 36. Apakah Umar bin Abdul Aziz sedang mempermainkan persoalan ibadah? Tentu itu lagi yang jadi pertanyaan, kan? Tentu tidak. Orang yang selevel Umar bin Abdul Aziz tentu dia bukan orang yang akan suka untuk mempermainkan persoalan ibadah. Tentu ada alasan-alasan kenapa mereka melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau kita baca sejarahnya itu, terus sampai 1000 tahun berikutnya. Bahkan di Mekah dan Madinah, kalau sudah 10 terakhir itu ada lagi tambahannya 20, tapi tidak langsung witir, nanti ditambah 8 mulai dari jam 1. Setelah itu baru melakukan witir. Jadi 20 tambah 8 tambah 3 untuk witir. Itu khusus untuk di 10 terakhir, karena tujuannya adalah untuk menghidupkan 10 malam terakhir, dengan harapan mereka bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan
beribadah. Nah, oleh karena itu barangkali ini bukan sesuatu yang yang perlu untuk dipersalahkan atau untuk diperdebatkan. Yang jelas kita punya pilihan. Yang mana yang mau kita pilih? Kalau seandainya kita bertahan dengan 8 lalu kemudian diikutkan dengan witir 3, alhamdulillah, itulah yang berdasarkan kepada hadis yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika dikerjakan 20 pun ternyata ada sunnah yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab, di mana sunnahnya Umar bin Al-Khattab sebagai khulafa Rasyidin itu dianjurkan untuk diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin Allahu subhanahu wa ta'ala alam. Silakan kalau masih ada. Baik. Tidak ada, kalau tidak ada ya barangkali kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita semangat ibadah mulai dari awal Ramadan sampai akhir nanti. Semoga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dan keberkahannya, keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak fadilah dan keutamaannya, karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.